digital wita nanti. Jadi Mas Hendri ini kebetulan 20 tahun lebih berpengalaman di capital market. Itu beliau ada di lebih dari 10 TBK lah kali ya. Jadi sehingga udah hafal banget tuh gimana cara buka kasusnya dan segala macam. Nah, jadi kita koperasi digital wita ini nggak perlu nunggu lama-lama. Begitu misalnya udah ketahuan potensinya ini bisa digedein, itu bisa langsung gitu. Jadi nanti akhirnya apa? Kepemilikan bersama itu akan terjadi di usaha-usaha yang besar gitu. Nggak hanya UMKM aja kita bicara gitu. Artinya perusahaan Mas Hendri ini udah bergerak dalam bidang konstruksi segala macam ya. Nah itu artinya tinggal kita artinya nebeng aja nih, ikut jalan bersama sehingga Financial Engineering Pak Henry. ya, jadi ITA ini adalah organisasi dunia yang kita mulai dari Indonesia gitu ya. Jadi kalau ITA kan ini bisa jadi kendaraan untuk anak-anak muda muslim untuk menjadi pemimpin dunia gitu. Karena semua sekarang kan lagi kacau, baik demokrasi Amerika maupun sosialis Cina dan Rusia gitu sama gitu ya. Jadi kita artinya mencari middle path lah ya. Nah, kita ada kumpulin nih orang-orang yang punya wawasan masa depan kayak Ustadz Samsi Ali di Amerika gitu ya. Itu udah ada di dalam kita ini gitu ya. Jadi makanya kalau gerakan ini udah mulai jalan, itu akan kita hidupkan semua di negara-negara lain juga gitu. Nah, saya ini kan artinya jadi pencetus awal lah gitu ya. Nah, tapi nanti yang akan melanjutkan ya teman-teman yang lain. Ini ya mudah-mudahan lah saya masih bisa artinya mengantarkan sampai kelihatan success story-nya gitu ya. Karena kita kan membangun sejarah nih ceritanya gitu. Jadi kalau dilihat dari apa namanya ya target secara holistik, kita ingin merealisasikan cita-cita almarhum Bung Hatta gitu. Bagaimana supaya apa namanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ini bisa kita realisasikan gitu ya. Makanya di negara-negara kecil aja di Eropa itu udah berhasil orang memanfaatkan koperasi itu gitu ya. Nah, di Jepang sendiri itu saya ingat koperasi mahasiswa di Jepang itu artinya sangat produktif gitu. Saya anggota Sobusos. Koperasi dulunya ya. Sekarang berubah. Enggak, dulu koperasi itu kumpulan koperasi. Ya, hebatnya sana bisa menyatukan. Ya karena yang oligarkinya menyatukan. Ya, jadi itu namanya impian saya gitu ya. Makanya kita sama Pak Supri udah artinya melakukan beberapa tahun yang lalu sehingga terbentuklah kerjasama dengan pemerintah daerah gitu ya. Yang targetnya itu adalah membangun halal business development center gitu. Ya mudah-mudahan lah ini bisa menjadi kenyataan. Makanya kita nggak boleh artinya walaupun ada pandemi, ada gangguan macam-macam, ini gimana supaya kita ada gerakan terus gitu ya. Tempari kan karena pandemi nggak jadi melakukan factory visit ke tempat Kobisan. Nah makanya setelah pertemuan ini mungkin kita harus atur lagi kapan schedule untuk factory visit biar betul-betul bisa lihat hasil karya Kobisan ini sangat menakjubkan. Makanya saya begitu pertama kali lihat, wah ini beliau udah berhasil mengkombinasikan budaya Jepang dengan kebudayaan Islam gitu ya. Jadi dan itu udah merupakan suatu produksi massal gitu ya. Jadi melalui program SMK tadi gitu. Itu adalah suatu yang kita harus kembangkan lebih luas lagi. Makanya kalau bisa ingin melakukan teacher training supaya ini bisa dilakukan di banyak tempat gitu ya. Nah makanya ini saya minta teman-teman dari Persada hadir juga karena ini hubungannya dengan pendidikan sangat erat gitu ya. Nah kalau bisa nih kita lakukan seminar-seminar sehingga informasi ini
bisa sampai ke seluruh daerah. Jadi kalau kita umat Islam ini targetnya itu global, bukan hanya daerah-daerah aja. Jadi kalau dulu zaman abad ke-18 itu terkenal tuh sistem demokrasi Minangkabau ya, itu bisa di googling lah. Jadi ibaratnya kenapa dia bisa menghasilkan artinya manusia-manusia yang hebat gitu ya, itu karena sistem manajemennya tadi itu. Jadi makanya adik bersandi Sara, Sara bersandi Kitabullah. Semuanya itu basisnya adalah Al-Quran gitu. Jadi mereka tuh mengikuti apa petunjuk Al-Quran. Masing-masing budaya itu menyesuaikan diri dengan petunjuk Al-Quran. Jadi jelas sudah gitu. Nah, kalau seandainya kita mengikuti model adik bersandi Sara, Sara bersandi Kitabullah tadi itu, orang udah diatur rezeki dan umurnya segala macam gitu ya. Jadi nggak perlu lagi kita memaksakan diri gitu ya. Yang penting bagaimana membuat masing-masing komunitas itu sejahtera. Jadi sesuai dengan lingkungan yang mereka miliki gitu. Nah, itu adalah cara yang paling tepat. Kalau kita memaksakan itu pasti banyak ekses negatifnya lah gitu. Jadi makanya kita pelan-pelan mungkin akan berpengaruh di semua negara nantinya gitu ya. Karena apa? Karena sistem yang kita mau jalankan. Makanya kan saya bikin Wita Center of Sumatera gitu ya, terus Wita Center of Jogja, Wita Center of Sawalunto. Sawalunto itu adalah satu kota yang bersejarah karena di situ lahirnya VOC dulu. VOC itu di abad ke-16 itu tampil sebagai multinasional company terbesar di dunia. Sampai saat ini belum ada perusahaan yang mengalahkan nilai ekonominya VOC. Nah, VOC ini bangkrut gara-gara korupsi. Makanya kalau kita dengan sistem halal ini tidak akan terjadi korupsi, insya Allah ini bisa sustainable gitu ya. Jadi kalau seandainya orang udah gede pun kayak VOC, kalau ada korupsi itu pasti hancur gitu. Itu histori udah ya, fakta ya udah terjadi gitu. Gak saja jauh, tahun 99 saya berpartner sama Enron. Enron tuh waktu itu kapitalisasi pasarnya 65 billion US dollar. Itu akhir-akhir 99 udah terjadi krisis korupsi, itu bangkrut udah mereka gitu. Jadi artinya apa? Ya korupsi itu memang suatu bahaya yang mengancam. Artinya itu yang harus kita jaga dari awal ya. Insya Allah kalau kita dengan semua sistem ini halal, itu tidak akan terjadi gitu. Ya mungkin Mas Henry bisa cerita sedikit tentang apa yang sudah disiapkan untuk mendukung Wita Foundation ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih pada Pak Beta pembukaannya, terima kasih pada Pak Supri lokasinya yang tambah luar biasa saja. Selama saya kesini Pak. Oh Pak Supri ada di Jogja, ada di Padang, ada di Jakarta, ada banyak nih tempat yang disiapin sama Pak Supri. Jadi kalau nginep di Lembah Harau di Payakumbuh, wah tuh udaranya dingin, sejuk, makanannya Pak Supri ini enak sekali gitu. Iya, iya, insya Allah. Kita pulang aja Pak. Saya khawatir kalau pulang pada merdeka semua masing-masing gitu. Bahaya juga kalau ngomongnya ketua agama. Jadi mungkin tadi dari Pak Beta dibuka dengan rencana pembentukan Wita Foundation. Kita juga sebenarnya kan ada macam-macam, kita sudah berusaha sejak lama melakukan sesuatu yang ada gunanya gitu kan, dengan bisnis halal dari makanan sampai juga hobisan mencetuskan Wita Japan, habis itu sekarang ada apa namanya yang dilakukan dengan SDM, dengan sekolahnya dan lain-lain. Sebenarnya
ini semua mungkin kita bisa ngumpul nih karena pandemi mudah-mudahan kelar gitu kan. Pandemi masih berlanjut, saya yakin kita akan tertunda-tunda terus bisa ketemu kayak gini, kolaborasi lagi. Nah, kalau dari sisi saya mungkin yang saya bisa add value adalah kebetulan kami invest di 4 TBK sekarang, mulai dari konstruksi, properti, obat-obatan seperti ini, yang pabriknya ada di Cikarang juga. Ini kita alat gadgets, we're the biggest series gitu kan. Dan saat ini Maksudnya sudah. Unicef juga Maksudnya sudah. beli kayak dari kita. Tapi belum mendengar. Ukraine lagi perang beli dari kita. Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan. Kita juga sebentar lagi punya pabrik pengolahan darah paling gede di Asia. Jadi kalau misalnya darah itu kan hanya boleh PMI yang boleh. Nah, kita adalah melakukan bisnis pembuatan plasma darah dan albumin. Mungkin apa namanya, kita doain ibunya Opi bisa sembuh karena baru aja Amin. di Daulat ada cancer. Oh ya. Jadi dengan kita lihat aja udah 3 shot albumin ya. 3 shot albumin itu harganya udah mendekati 8 juta. Tapi itu turun sih Pak. Udah Sekarang 2,7 dulu, waktu bapak saya kan cancer paru-paru ya. Dulu tuh 3 juta zaman dulu itu udah dari harga yang murah. Jadi sekarang turun sih. Dan yang sangat lucu, albumin Indonesia kita impor dari Jerman, dari Israel. Iya. Kita nggak punya produksi albumin sendiri, padahal masyarakat kita 270 juta sekian. 5 juta blood bag setahun itu dikumpulin darah, dan raw material tersebut nggak diapa-apain, hanya untuk darah ya darah lagi. Sekarang mulai plasma kita udah lakuin. Semua mesin-mesin plasma di TNI itu dari kami. Mesin-mesin Erumong itu dari Jepang, itu dari kami. Kita yang supply, kita yang softwarenya, hardwarenya, big data juga kita yang bantuin di TNI. Jadi ke depan kita buat yang namanya kayak kalau minyak itu ada dari crude di refine jadi fuel, kita akan refine darah jadi plasma jadi albumin. Kebutuhan macam-macam. Mudah-mudahan kita paling gede, dan kemudian di 2004 kita udah bisa ekspor. 2023 untuk kebutuhan lokal itu kita invest 1,4 triliun di bisnis ini. Jadi di mana kita bisa bersinggungan, silakan. Kita open door policy lah, gitu kan. Konstruksi juga ya, mudah-mudahan kalau teman-teman bisa Google, kita ada usaha konstruksi engineering. Bangunan terakhir kita yang high-rise sebelum pandemi kelar itu adalah World Capital Tower, itu di Mega Kuningan, itu paling tinggi. Sebelahnya Ritz-Carlton, miliknya Polux. Kalau sebelum itu ya Grand Indonesia Complex, Wisma BCA, gedung Kempinski dan toko renovasinya Hotel Indonesia itu kita yang lakukan. Dan sebelum itu lagi Bursa Efek Indonesia gedungnya 2 tower itu juga kita yang build. Jadi sudah banyak pengalaman kita untuk building high rises. Kebetulan saya lewat portofolio private equity kami di Singapura, kita miliki sekitar 15% masing-masing company. Jadi kita minority shareholder di all these TBKs. Dan saya juga kebetulan di komisaris, di direksi, ya kalau bisa diwawancara di Tamaran Orang juga di direksi. Jadi kita bisa kolaborasi. Memakai apa aja silakan gitu. Ada ide apa aja, ayo kita let's do something yang create value added biar cepat ditanya bisa growing fast gitu kan. Selain itu kalau dari itu saya juga punya yayasan sama-sama, ada Pak Sandi Kuno di dalam, ada apa namanya teman-teman lain di situ, ada Ustaz Farel juga. Jadi kita push dengan wakaf 1 juta Quran yang udah kita launch waktu bulan puasa waktu itu. PSI dan Bank DKI adalah supporter kita paling besar untuk wakaf. Tujuannya adalah kita mau coba yang namanya wakaf produktif. Jadi aset manajemen kita ngomong. Kan kalau di Middle East itu berbeda.
wakaf itu besar, aset manajemen itu sesuatu yang besar. Di sini manajemennya lemah. Jadi manajemen konvensional yang biasa kita punya pengalaman di capital markets, kita kuatin sama orang yang ngerti Islamic finance. Penggabungan ini rencananya akan membuat aset manajemen Islam paling gede di Indonesia. Nah, nanti suatu saat kita lihat juga. Tapi sekarang kita udah canangin, kita fundraising itu sekitar 300 miliar. So far kita baru mulai 1 bulan, udah sekitar 13 miliar kita akumulasi. Jadi kita ingin cepat, semakin lama semakin cepat. Kita ini sekarang lagi bangun masjid di Batu Sangkar, di IAIN. Kita wakaf 24 M di situ untuk bangun masjid. Itu bayangin, sekolah muslim, Islam, nggak punya masjid. Dan itu udah berdiri lama di Batu Sangkar. Nggak punya masjid sama sekali. Jadi anak murid itu masih pergi ke masjid. Biasa nggak ada di wilayah kampus, masjid itu nggak ada. Jadi dengan kita bangun, ini ada segala macam. Nah ini kita tinggal singgungan semuanya nih. MUI, yayasan, WITA juga, ini semuanya udah banyak nih network. Jadi saya pikir banyak hal yang kita bisa lakuin, tapi memang tim kerjanya siapa nih? Siapa yang is going to do the, apa namanya, roll up the sleeve, kerja, just do it day by day. Saya sih siap sinergi aja gitu kan. Teman-teman juga siap sinergi, apa yang kita bisa lakukan cepat. Salah satunya misalnya karena ini sesuatu hal yang kita lakuin, kita juga punya tambak-tambak, kita produksi udang window. Harga kita sama kualitas kita boleh diaduk. Sebentar lagi kopi ini masukin ke Indoguna. Kita udah tahu kan Indoguna siapa kan. Nah jadi kita mulainya malah ekspor duluan sebenarnya, tapi sekarang baru main lokal gitu. Karena kriteria kita udah HACCP, jadi itu udah international standard untuk food safety, sama kalau misalnya ada apa-apa food protection dari mana aja kumannya segala macam. Sehingga level kita udah internasional, barang kita udah di-accept di USA, di Jepang, sama Eropa Barat. So ini semua sebenarnya yang kita lakuin, gimana cara sinerginya, yuk bangun pasar aja, produk itu supply. Fee-nya, misalnya contoh udang nih, kita jual udang ke Jepang kalau bisa pakai kontainer $17 kan. Kita bisa dapat $1. Satu kontainer itu 8.700, ya kan, per kilo. Jadi setiap bulan kalau kita satu kontainer aja, kita udah dapat $8.700. 120 juta, 130 juta, itu udah bisa ngidupin sekretariat. Ya kan? Dengan uang segitu kita udah punya, mudah-mudahan kantor, internet, transportasi segala macam udah nggak perlu kita kita swasembada. Apalagi kalau 2 kontainer, apalagi kalau 3 kontainer, apalagi kalau 4 kontainer gitu kan. Jadi nggak usah ke Jepang juga, mungkin teman-teman punya networknya ke China atau Hong Kong, silakan ke Shenzhen, ayo let's do it. Dan kita bukan hanya terbatas pada satu jenis ikan atau seafood ya, kita juga ada kayak tuna loin, Australia yang suka, Jepang juga suka tuna loin pasti. Habis itu mungkin USA juga suka, itu kan di steak kan tuna loin itu, dan juga kebutuhan lain-lain ya. Lobster mutiara kita juga punya banyak banget. Indonesia tuh kaya banget sebenarnya. Dan saya terus terang baru mulai ini di pandemi. Saya lihat yang nyala terus ini food business sama Alkes. Jadi Alkes saya baru 2 tahun nih. Tadi kita di konstruksi, tadinya kita di properti. Ini semua pada collapse waktu pandemi kan. Akhirnya kita masuk ke bisnis yang tadinya kita belum pernah masukin. Turns out it's very good, gitu kan. Jadi itu aja mungkin dari saya. Siap sinergi, Pak Beta. Silakan gimana siapa yang ngatur. Ayo, let's do it. Jadi kebetulan nih Mas Budi ini nggak lama lagi pensiun ya. Jadi kita harapkan bisa pensiunnya ditunda. Tunda ya. Jadi ya mudah-mudahan makin banyak yang bisa aktif di kita ini, karena kita adalah organisasi
artinya dunia yang kita mulai dari Indonesia. Jadi ini sejarahnya besar nih. Brandingnya pun udah kuat gitu. World Halal Industry and Trade Alliance gitu ya. Jadi ibaratnya ini bisa dalam waktu tidak terlalu lama di semua negara yang besar-besar bergerak nih, gitu. Karena kita udah ciptakan artinya sahabat-sahabat kita di negara-negara yang potensial gitu. Tinggal di-connect aja gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia-nya sendiri belum bisa menciptakan satu success story, ya nggak enak juga kan kita mulai dari luar gitu.